Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bersyukur ketika hari ini saya mengikuti ibadah Natal di gereja, yang mana yang khotbah adalah cucu menantu saya, Pendeta Samuel Lau. Dia berbicara tentang sebuah cinta yang terbesar. Itu adalah cinta yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus berikan kepada kita, setiap manusia. Dia rela berkorban. Dia rela menanggung setiap kesalahan kita. Dia rela menanggung setiap dosa kita, supaya setiap kita tidak binasa. Dia tidak berbicara tentang khotbah Yesus yang sebagai bayi yang lahir, tetapi dia bicara tentang bagaimana cintanya Tuhan kepada setiap manusia, sehingga manusia itu beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sementara dia khotbah, Tuhan melawat saya, air mata saya mengalir dan mengalir. Saya menangis karena khotbahnya itu betul. Kalau Tuhan tidak punya cinta yang begitu besar, cinta yang terbesar kepada manusia, maka saya nggak tahu saya di usia senja ini mau jadi apa. Tetapi hanya karena anugerah cintanya yang begitu besar, seperti firman Tuhan katakan, barang siapa yang kukasihi dia akan kutegur dan kuhajar, maka dari itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saya manusia yang penuh dengan kesalahan. Saya manusia penuh dengan dosa. Karena banyak kali kesalahan demi kesalahan yang saya lakukan di dalam hidup saya. Dan Tuhan tegur saya. Karena Dia mengasihi saya, Dia tegur saya melalui bermacam-macam hal. Dan saya respon atas teguran Tuhan itu. Karena saya respon atas teguran Tuhan, maka hidup saya dipulihkan. Bukan hanya hidup saya dipulihkan, hati saya dipulihkan, pola pikir saya dipulihkan, perasaan saya dipulihkan, semangat saya dipulihkan, maka seluruh kehidupan saya dipulihkan. Saya berbalik dari jalan yang salah. Saya hidup mulai berjalan seperti yang Tuhan mau. Saya minta Tuhan pegang tangan saya, tuntun langkah saya. Bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia. Salah satu manusia yang mendapatkan kasih Tuhan dan dipulihkan itu adalah saya. Dan firman Tuhan berkata, ketika satu orang bertobat, maka seisi rumah diselamatkan. Mulai dari saya, maka Tuhan menyelamatkan satu demi satu anggota keluarga saya, anak-anak saya, menantu saya, cucu saya, bahkan buyut saya. Mereka menerima keselamatan daripada Tuhan. Mereka seluruh keluarga dipulihkan. Ada kasih yang sempurna. Semuanya boleh hidup mengasihi Tuhan. Semuanya boleh benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada keluarga yang berbahagia. Keluarga yang dipulihkan. Keluarga yang dipersatukan. Dan keluarga yang diberkati. Banyak kali orang berpikir kalau berbicara dengan keluarga yang diberkati adalah keluarga yang kaya raya, yang penuh dengan finansial, yang mau apa aja ada. Bagi saya bukan demikian. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang hidup mengasihi Tuhan. Adalah keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Adalah keluarga yang di dalam hidupnya dia mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Adalah keluarga, di dalam keluarga itu mereka boleh sehati sepikir di dalam Tuhan. Punya komunikasi yang baik, punya hubungan yang baik. Dan setiap orang punya satu tujuan, yaitu hidup seperti yang Tuhan mau. Dengan demikian, sembari cucu mantu saya khotbah,
Sembari Tuhan menjamah saya begitu luar biasa, saya menangis, dan menangis. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Dan aku bangga menjadi anak-Mu. Aku bangga boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Hanya itu yang bisa saya katakan. Saya mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari Natal bukan hanya kelahiran daripada bayi, tetapi hari Natal bagaimana bayi itu menjadi dewasa, bayi itu menjadi benar-benar mereka besar yang mau menanggung setiap kesalahan kita, yang mau hidup benar, yang mau yang mau berkorban sehingga kita yang tidak benar menjadi benar, sehingga yang mau membuat hidup kita boleh berubah. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, Natal adalah pesta, ya, tetapi bukan utamanya pesta. Natal adalah merayakan kita bersukacita, iya, kita bersukacita karena Natal. Tetapi Natal membawa hidup kita telah lahir seorang juru selamat yang mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam segala hal di dalam hidup kita. Ada perubahan yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapa yang mau di dalam keluarganya ada pemulihan yang luar biasa. Pemulihan karena hadirat Tuhan. Pemulihan karena Tuhan yang menjamah. Hanya kasih Tuhan yang besar yang menjamah hati kita, pikiran kita, perasaan kita, membuat kita, karakter kita, semuanya kita memutuskan bukan lagi kita yang besar, tetapi kita punya Allah yang besar. Dan kita tidak pernah takut dengan masalah, karena apapun masalah itu, sebesar apapun masalah itu, Dia sanggup diselesaikan oleh Tuhan kita. Kita punya Allah yang besar, yang sangat besar, sehingga kita bisa berkata kepada masalah, hai masalah, engkau tidak ada artinya, engkau akan lenyap sebab aku punya Tuhan yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, libatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Libatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka Tuhan akan bekerja dengan ajaib dan luar biasa. Tuhan akan campur tangan dan turut bekerja atas apapun yang kita lakukan. Dan apabila Tuhan campur tangan dan turut bekerja, semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Setiap Bapak, Ibu, saudara-saudara yang pengen mengalami pemulihan, mulai dari diri sendiri sampai seluruh keluarga, buka hatimu lebar-lebar. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Kuasai hatiku, pikiranku dan perasaanku. Jamah aku. Pegang tanganku, tuntun langkahku. Bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Apabila aku salah, Tuhan tegur aku. Supaya aku bisa berbalik dari jalan yang salah. Bapak, Ibu yang sudah membuka hati dan mau melakukannya, maka saya percaya Tuhan akan campur tangan. Dan ketika Tuhan campur tangan, semuanya pasti berhasil dengan baik. Yang mau melakukannya dan percaya bersama dengan saya, katakan amin.